Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini ibu ingin mengajak kita semua menyelami sebuah kisah nyata dari kota Kendari, yaitu di Sulawesi Tenggara. Kisah ini adalah kisah tentang seorang anak yang masa depannya hampir terhenti sebelum sempat dimulai. Sedih sekali bukan? Nah, anak ini berinisial MAA, seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Di usia yang seharusnya ia sudah duduk di bangku SD, berlari, bermain bola, dan belajar membaca, MAA justru hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Berat badannya hanya 5,8 kg loh. Kalau kalian membayangkan tas sekolah anak SD, mungkin tas itu lebih berat dari tubuh MAA. Miris sekali bukan? Tubuhnya sangat kurus, seperti tinggal kulit dan tulang. Rambutnya tipis, wajahnya tampak tua untuk anak seusianya. Dan untuk sekedar duduk pun, ia membutuhkan bantuan. Kondisinya bukan hanya kurus, tetapi gizi buruk kronis jenis Maramus atau kwashiorkor yang merupakan kondisi yang sangat serius. Lalu bagaimana sih ini bisa terjadi? Nah, MAA tumbuh di keluarga yang sangat sederhana. Ibunya adalah seorang guru honorer yang mana ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi, seperti yang kita tahu, penghasilannya sangat terbatas. Dengan pendapatan yang tidak seberapa, kebutuhan rumah tangga saja sulit tercukupi, apalagi kebutuhan nutrisi khusus, susu tinggi protein, atau biaya pemeriksaan dokter anak yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh MAA sejak bayi. Selain faktor ekonomi, ada kemungkinan gangguan penyerapan nutrisi sejak lahir. Artinya, meskipun makan, tubuhnya tidak bisa mengubah makanan itu menjadi energi. Ditambah lagi kurangnya edukasi atau pendampingan kesehatan sejak masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana fase inilah yang paling menentukan tumbuh kembang anak. Akhirnya kondisi MAA semakin memburuk hingga seperti sekarang. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, tidak bisa berinteraksi, dan hanya berbaring dalam kondisi lemah hampir sepanjang hari. Dan tentu saja dampaknya tidak berhenti pada fisik saja, karena gizi buruk adalah kondisi yang menyerang semua aspek perkembangan. Otak anak yang seharusnya berkembang pesat hingga usia 7 tahun justru tidak mendapat nutrisi yang cukup. Anak seperti MAA beresiko mengalami gangguan perkembangan kognitif permanen. Ia jika kehilangan masa bermain, masa sekolah, dan kesempatan bersosialisasi yang semuanya sangat penting untuk perkembangan emosional anak. Ibunya pun menanggung beban berat menjadi tulang punggung keluarga sekaligus perawat anak sakit parah setiap harinya. Stres, lelah, dan cemas semuanya bercampur aduk. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Untuk kondisi seberat MAA, penanganannya ini harus secara menyeluruh. Ia membutuhkan penanganan medis segera, tetapi terapi gizi khusus di bawah pengawasan dokter anak, rawat inap, dan peningkatan berat badan secara bertahap agar tidak terjadi komplikasi. Keluarganya juga memerlukan bantuan pemerintahan seperti BPJS, PKH, dan bantuan pangan agar beban ekonominya berkurang. Setelah kondisinya stabil, ia membutuhkan fisioterapi, stimulasi kognitif, dan pendampingan tumbuh kembang. Dan dari kasus inilah kita belajar betapa pentingnya program pemerintah yang saat ini sedang digalakkan, yaitu makanan bergizi gratis untuk anak-anak di Indonesia.
Program ini bukan hanya sekedar memberikan makanan gratis loh. Program ini memiliki tujuan yang sangat besar untuk menjaga generasi penerus bangsa. Jika sejak kecil anak mendapatkan makanan bergizi, susu, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, kasus seperti MAA ini sebenarnya bisa dicegah loh.